Halo Romance Level. Good morning everyone. How are you today? Thank you, I'm fine too. Now, we will start our lesson, but before it, let us pray. Heavenly Father, we say thank you for your blessing, for your kindness until today. God, now we want to start our lesson. Please bless us and guide us. Please protect us so that we can understand our topic for today. For our family and all our friends, we surrender to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Baiklah anak-anak teacher, kamu tahukah kamu belajar dengan siapa hari ini? Very good, teacher Rumanti. Sekarang mari kita buka buku kita tematik tema D atau tematik tema 4, subtema yang ketiga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Nah, adapun topiknya adalah melengkapi teks eksplanasi dan juga menuliskan kalimat efektif dari teks eksplanasi. Jika pada pembelajaran sebelumnya kita belajar untuk menemukan informasi penting dari sebuah teks, tentunya teks yang sudah komplit. Namun hari ini kita akan melengkapi sebuah teks menjadi teks yang sempurna atau teks yang lengkap ya. Dan untuk topik yang kedua, kalimat efektif. Masih ingat kan? Ya, pastikan kamu masih mengingat. Kalau sudah lupa, setelah mendengarkan penjelasan dari teacher ini, jangan lupa lagi, oke? Anak-anak, teks eksplanasi dapat dibuat dari berbagai sumber. Dan harus kita ingat bahwa teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Ketiga bagian ini harus disusun secara berurut. Supaya apa? Supaya teks eksplanasi tersebut padu. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu melengkapi teks eksplanasi. Tentunya kita harus mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin menuliskan sebuah teks eksplanasi. Teacher akan jelaskan untuk kamu, silahkan didengar dengan cermat. Yang pertama adalah topik teks. Ketika ingin membuat sebuah teks eksplanasi, kita harus mempersiapkan topiknya terlebih dahulu. Apa itu topik? Topik merupakan dasar dari pembuatan teks atau hal yang akan dibahas. Yang kedua, kesesuaian informasi dengan fakta. Kita tahu bahwa teks eksplanasi itu bukanlah imajinasi, tetapi sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Yang ketiga adalah urutan informasi. Seperti yang teacher jelaskan tadi bahwa ketiga bagian dari teks eksplanasi ini harus disusun secara berurut, yaitu dari pernyataan umum terlebih dahulu, diikuti dengan deretan penjelas, lalu kesimpulan. Yang keempat adalah penggunaan bahasa dalam teks. Nah, ini dia poin yang sangat penting juga ya. Penggunaan bahasa dalam teks. Tentunya kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kita harus memperhatikan penggunaan kalimat efektif dan juga di dalamnya mengandung informasi yang jelas. Di bukumu halaman 92 ada sebuah potongan teks eksplanasi. Coba kita lihat, ada bagian rumpang atau bagian yang masih kosong dalam teks itu. Silakan kamu isi, tambahkan juga topik permasalahannya, kemudian lengkapilah
teks yang ada di bukumu. Nah, ingat, harus sesuai dengan fakta yang ada, bukan imajinasi kamu atau imajinasi orang lain, tetapi harus fakta. Kamu tuliskan, kamu lengkapi sesuai dengan hal-hal yang harus diperhatikan yang sudah teacher jelaskan tadi. Penggunaan kalimat efektif sangat diperlukan untuk memahami sebuah teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi, yang pertama adalah mengandung subjek dan predikat. Tahukah kamu apa arti subjek dan predikat? Subjek merupakan pelaku atau tokoh yang melakukan suatu tindakan. Bisa berupa benda ataupun manusia. Lalu bagaimana dengan predikat? Nah, predikat adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh si subjek, yaitu berupa kata kerja. Nah, bisa kita lihat contohnya dalam kalimat berikut ini. Masyarakat menggunakan berbagai produk dalam negeri. Nah, di mana letak subjek dalam kalimat ini? Nah, subjeknya adalah masyarakat. Predikatnya menggunakan. Paham untuk ciri yang pertama? Oke, good job. Ciri yang kedua adalah disusun sesuai urutan kalimat yang benar. Perhatikan kembali kalimat ini. Indonesia mendukung kerjasama antar negara ASEAN untuk narkoba pemberantasan. Nah, menurut kamu apakah kalimat ini sudah benar? Tentu tidak ya, karena urutannya masih belum tepat. Urutan yang tepat itu adalah Indonesia mendukung kerjasama antar negara ASEAN untuk pemberantasan narkoba. Lalu, bagaimana dengan ciri yang ketiga? Menggunakan kata baku yang sesuai dengan isi teks. Sudah banyak kata baku yang sudah teacher jelaskan, yang sudah kamu cari, yang sudah kamu ketahui. Nah, teacher akan berikan beberapa contoh berikut ini. Ciri yang keempat adalah tidak bertele-tele atau menggunakan kata yang tidak perlu. Coba kita lihat kalimat ini. Menurut kamu, apakah kalimat ini sudah tepat? Iya, sekilas kalimat ini sudah benar, tetapi ada yang salah. Apa itu? Iya, penggunaan kata yang berlebih, mubazir, ya, atau bisa dikatakan pemborosan kata. Para masyarakat melakukan gotong royong. Para masyarakat melakukan gotong royong. Kata para di sini sudah menunjukkan banyak, dan masyarakat juga sudah menunjukkan banyak. Jadi kita dapat menghapus kata para. Jadi masyarakat melakukan gotong royong. Satu contoh lagi, anak-anak sangat terpengaruh sekali terhadap perkembangan teknologi. Tahukah kamu apa yang salah? Ya, kalau kamu tahu, langsung tuliskan di kolom komentar video teacher ini. Dan tuliskan juga apa kalimat yang efektifnya. Oke? Nah, kita lanjutkan ke ciri yang terakhir. Tidak bermakna ganda atau ambigu. Bermakna ganda di sini maksudnya kita tidak bisa menafsirkannya menjadi dua pengertian. Nah, contohnya begini. Rani pulang ke rumah untuk memberitahu. Memberitahu di sini memiliki dua makna atau dua arti. Bisa saja memberikan makanan atau memberitahukan sesuatu. Nah, jadi
Kalimat efektif ini sangat membantu kita dalam memahami teks eksplanasi. Bukan hanya dalam teks eksplanasi, tetapi dalam teks yang lain juga. Hari ini teacher akan tugaskan kamu menuliskan 6 contoh kalimat efektif dengan memperhatikan ciri-ciri kalimat efektif yang sudah teacher jabarkan tadi. Jadi, tugas kamu hari ini ada 2 bagian. Yang pertama melengkapi teks eksplanasi, yang kedua menuliskan contoh kalimat efektif. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jika ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan tanya kepada teacher secara pribadi. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Teacher berharap kamu tetap semangat dalam belajar, tetap sehat, dan tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati dan selalu semangat. Bye-bye.